Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya pastikan ini akan sangat ngebantu dan menolong kamunya. Yaitu tips menghilangkan rasa sayang kepada mantan. Ada orang udah bertahun-tahun putus, tapi belum move on dari mantannya. Bahkan yang lebih parah lagi, udah punya pacar, tetap belum bisa move on dari mantannya. Jujur, ini sangat akan merugikan kamu, akan sangat merugikan hubungan yang kamu sudah bangun sekarang. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu kamu untuk segera move on, dan kamu bangkit dan hubungan yang sekarang menjadi hubungan yang luar biasa. Berikut tips menghilangkan rasa sayang kepada mantan. Yang pertama, berhenti berpikir, berupaya, berusaha untuk menghubunginya. Sekalipun itu cuma niat, berhenti. Karena kalau kamu berusaha untuk menghubunginya, maka itu akan terngiang-ngiang di pikiranmu. Dan itu yang membuat hubunganmu gak maksimal dengan pasanganmu yang sekarang. Jadi berhenti berusaha untuk menghubunginya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhenti mengingat-ingat perkataannya ataupun janji-janji yang mantanmu pernah ucapkan kepadamu. Berhenti berharap lagi, karena dia sudah mantan dan dia udah gak punya hak lagi untuk menepati janjinya kepadamu, sebab kalian sudah jadi mantan. Jadi untuk apa kamu mengingat-ingat perkataannya ataupun janjinya? Untuk apa? Orang kalian udah gak jadi pasangan lagi. Stop. Jangan lagi berpikir dan berharap itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah. Ini sering kali kesalahan yang banyak kali terjadi. Jangan pernah menyayangkan. Sudah berapa lama kalian dulu pacaran? Ada orang berkata, iya kami udah 5 tahun pacaran. Jadi alasan 5 tahun itulah untuk buat dia gak move on. Kan bego itu namanya. Mau 10 tahun pun kalau udah mantan ya udah. Ngapain? Ya, jadi jangan pernah menyayangkan seberapa lama dulu kamu dengan mantanmu. Stop. Jangan pernah menyayangkan itu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kalau kamu mau lebih cepat move on, mau lebih efektif, ini yang dulu saya lakukan. Saya orangnya gini, kalau udah putus, udah. Dan yang keempat ini dulu saya lakukan. Jangan pernah simpan pemberiannya yang dulu dia kasih. Maukah dulu kadonya ke kamu, kado ulang tahunmu dia kasih, maukah pemberiannya segala macam. Apapun yang pernah dia berikan, jangan pernah simpan supaya kamu segera move on. Nah, kalau saya dulu, saya kasih ke yayasan. Tentunya yang masih bagus, yang masih oke, saya kasih. Dengan begitu ketika saya balik ke kamar, udah kosong semua pemberian dia. Jadi lebih cepat move on-nya. Nah, kalau kamu koleksi, kamu bersihkan, kamu tata rapi, terus kamu lihat-lihat, ya gimana kamu mau move on? So, yang keempat, jangan pernah simpan pemberiannya. Jangan itu. Jangan tahan-tahan. Sumbangkan. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau mau lebih ekstrim lagi supaya kamu lebih cepat move on, langsung blokir nomornya dari handphonemu. Gak apa-apa.
Kalau itu untuk buat kamu lebih cepat move on, nggak apa-apa. Mau orang bilang kamu sadis banget, mau orang bilang kamu kok sampai segitunya, nggak apa-apa. Untuk kebaikanmu is okay. Untuk kamu cepat move on, nggak apa-apa. Itu aja, blokir aja nomornya, nggak apa-apa. Supaya kamu nggak bolak-balik lihat-lihat nomornya, coba-coba menghubungi, blokir aja. Nggak apa-apa, saya dukung. Itu yang kelima, supaya kamu cepat move on. Itu yang kelima. Yang keenam, bahkan bila perlu bukan cuma nomornya yang kamu blokir. Yang keenam, seluruh sosial medianya, di mana kalian berteman di Facebook, berteman di Instagram, berteman di Twitter, dimanapun itu, blokir juga. Pokoknya akses yang mana kamu bisa melihat fotonya, akses di mana kamu bisa melihat statusnya, akses itu putuskan. Nanti ada masanya kalau kamu udah move on segala macam, ya gak apa-apa berteman lagi. Tapi untuk sekarang, kalau kamu mau segera move on, segera bangkit, blokir juga sosial medianya. Stop berteman sama dia. Ini sangat-sangat efektif untuk kamu segera move on. Itu yang keenam. Bila perlu yang ketujuh, ganti nomor handphonemu. Nggak apa-apa, ganti. Supaya dia jangan berusaha menghubungimu. Supaya dia jangan berusaha untuk coba chat, telepon, atau apapun. Coba blokir. Coba ganti nomormu. Itu yang ketujuh. Kalau kamu bisa lakukan itu, blokir nomornya, blokir pertemanan di sosial media, ganti nomor, saya kira 3 ini aja udah ampuh. Tapi kalau kamu bisa terapkan yang saya sampaikan tadi semuanya, lebih ampuh lagi. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan ini juga sangat efektif. Yang kedelapan ini kalau teman-teman praktekkan ini, maka saya pastikan segera kamu akan move on. Yang kedelapan, bukalah hatimu terhadap orang lain dengan ketulusan. Kenapa kamu susah move on? Karena fokusmu di sini aja. Ini yang kamu liatin terus. Karena ini yang kamu liatin terus, mantan ini, kamu gak move on. Nah sekarang, alihkan pandanganmu ke yang lain. Buka hatimu ke yang lain. Maka mantanmu yang tadi kamu kesini fokusnya berubah jadi kesini sekarang. Dan inilah rahasia yang efektif supaya kamu move on dari mantan. Jangan hanya fokus ke dia, ubah fokusmu dengan cara buka hatimu ke yang lain. Itu yang ke-8. Itu sangat-sangat efektif. Nah kemudian yang ke-9, tips menghilangkan rasa sayang kepada mantan. Maka yang ke-9 adalah please, carilah aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang baru, atau bergabunglah dalam sebuah komunitas, di mana komunitas itu adalah komunitas yang memberi semangat, memberi motivasi untuk maju, untuk berkembang, untuk move on dan lain-lain. Coba cari aktivitas, kegiatan-kegiatan yang baru, ataupun komunitas yang membuat engkau segera bangkit kembali. Itu sangat efektif. Dan jangan lupa, di balik semua itu juga kamu harus berdoa kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhanlah yang paling ampuh untuk memulihkan hatimu. Ya, selain kamu cari aktivitas, jangan lupa yang paling penting cari Tuhan. Itu yang ke-9. Yang terakhir, bagaimana kamu supaya menghilangkan rasa sayang kepada mantan? Maka yang terakhir adalah bangunlah quality time dengan keluarga. Kalau selama ini kamu sibuk dengan kesibukanmu, dengan pekerjaanmu, gak ada waktu dengan keluarga, now bangun quality time dengan mereka. Maka ini juga akan cepat membuat engkau bangkit dan move on dari mantanmu. So,
Ini yang boleh saya bagikan. Praktekkanlah dan lihatlah, kamu akan segera move on dan kamu akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang hebat. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.